Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 488 Tatapan Kekaguman. Senior, karena Anda bersedia, saya akan mewakili Azure Dragon saya dan menandatangani perjanjian aliansi dengan Anda sekarang juga. Mulai sekarang, sekolah Azure Dragon saya akan berbagi kemuliaan dan rasa malu serta maju dan mundur dengan sekolah Void Anda. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas. Itu adalah kertas perjanjian aliansi. Di sana, kondisi aliansi antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Void ditulis secara rinci, dan setelah melihat perjanjian itu, kepala sekolah Void, yang sangat gembira, buru-buru menulis dua kata besar, sekolah Void, tanpa melihatnya. Kemudian setelah itu, dia menempelkan sidik jarinya di atasnya. Pada saat itu, di seluruh Void School, tidak ada seorang pun yang tidak bersemangat karena mereka semua tahu bahwa mulai hari ini, Void School mereka akan bangkit dengan pesat. Dengan Azure Dragon School yang mengawasi mereka, belum lagi Azure Province yang kecil, di masa depan, bahkan di benua Nine Province, tidak ada yang berani membuat Void School miliknya marah. Namun, ada yang gembira, ada pula yang bersedih. Sementara orang-orang dari sekolah Void bersukacita, ratusan ribu murid dan tetua yang sebelumnya hanya bagian dari sekolah Void, tetapi kini memilih untuk bergabung dengan sekolah bunga teratai, tampak bersedih tanpa henti dengan wajah penuh penyesalan. Pada saat itu juga, sungguh, isi perut mereka menghijau karena penyesalan dan mereka bahkan tega mati. Mereka menyesal karena seharusnya mereka tidak bersikap pengecut dan takut pada hal-hal, bahwa mereka seharusnya tidak mengkhianati sekolah Void, bahwa mereka seharusnya tidak serakah terhadap godaan yang diberikan oleh Pak Tua Bunga Teratai. Karena mereka tidak berdiri teguh, mereka kehilangan kesempatan untuk berdiri di langit. Dengan kesalahan satu pikiran, mereka kehilangan kesempatan surgawi yang besar. Segala sesuatu ada di dunia ini, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Mereka harus membayar harga atas keputusan mereka. Kau adalah kepala sekolah bunga teratai, kan? Setelah menandatangani perjanjian aliansi, Chu Feng berbalik dengan senyum ringan, dan mengarahkan pandangannya ke arah lelaki tua bunga teratai. Saya memang kepala sekolah bunga teratai, Zhao Lianhua. Lelaki tua bunga teratai itu menjawab dengan tergesa-gesa. Ia benar-benar takut. Sangat takut. Kamu, berdiri dan bicara. Nada bicara Chu Feng sangat lembut. Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Bunga Teratai diam-diam bersukacita dan tidak dapat menahan napas lega karena dia merasa bahwa Chu Feng tampaknya tidak bersiap untuk mempersulitnya. Jadi, dia dengan cepat berdiri dan memberi hormat tanpa henti kepada Chu Feng. Terima kasih Tuan Chu Feng, terima kasih Tuan Chu Feng. Sarafmu cukup besar. Beraninya kau mengambil tanah sekolah Void, dan bahkan dengan paksa mengambil para tetua dan murid dari sekolah Void. Namun tiba-tiba, wajah Chu Feng berubah dingin. Ia menunjuk ke arah Pak Tua Bunga Teratai dan menegur dengan marah, lalu mengarahkan jarinya ke arah beberapa ratus ribu orang yang mengkhianati sekolah Void dan berkata, kau menyukai orang-orang sombong yang melupakan kebaikan dan mengkhianati sekolah mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, kan? Baiklah. Hari ini, kau akan membawa mereka semua pergi dari sini. Bawa mereka kembali ke sekolah bunga teratai milikmu. Mulai sekarang, mereka adalah bagian dari sekolah bunga teratai milikmu, dan sepanjang hidup mereka, mereka akan terikat dengan label sekolah bunga teratai milikmu. Tapi ingat ini. Mulai hari ini, orang-orang dari sekolah bunga terataimu sebaiknya tetap tinggal di tanah kecilmu. Jika mereka berani melangkah keluar, aku akan membunuhnya tanpa berdiskusi. Tuanku, kasihanilah, Tuanku, kasihanilah. Aku tidak tahu apa-apa, seharusnya aku mati, dan seharusnya aku tidak serakah. Tetapi Tuan Chu Feng, aku tetap memintamu untuk meninggalkan jalan kehidupan bagi sekolah bunga teratai milikku. Lagi pula, aku tidak tahu bahwa sekolah Void mengenalmu. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah berani menentang sekolah Void. Pada saat itu, Pak Tua Bunga Teratai berlutut di tanah sambil mengepulkan asap. Dia terus-menerus bersujud sambil memohon belas kasihan dan meminta pengampunan dari Chu Feng. Aku sudah meninggalkan jalan hidup dengan tidak membunuh kalian semua hari ini. Enyahlah. Jangan coba-coba bicara omong kosong padaku. Kalau kalian tidak nyahlah, aku akan membunuh kalian sekarang juga. Suara Chu Feng bagaikan guntur, bergemuruh dalam semburan. Pada saat yang sama, yang samar-samar muncul adalah aura tak terbatas yang dipancarkannya serta niat membunuh yang mengerikan. Sesuai keinginanmu, aku akan pergi sekarang juga. Dengan itu, Pak Tua Bunga Teratai benar-benar panik. Dia buru-buru berdiri kembali dan memimpin kelompok sekolah bunga teratai, bersiap untuk pergi karena dia tahu bahwa jika dia pergi sekarang, masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup, tetapi jika dia tidak pergi, dia pasti akan mati. Berhenti. Namun saat mereka baru saja berjalan beberapa langkah, Chu Feng berteriak lagi. Dia menunjuk mereka dan berkata, siapa yang menyuruh kalian berjalan? Aku sudah menyuruh kalian untuk enyahlah, jadi bergulinglah sekarang juga. Bergulinglah menuruni gunung. 1. Chu Feng, jangan menggertak terlalu banyak.
Kau hanya anak nakal, namun kau berani berbicara kepada kami seperti ini. Tepat pada saat itu, seorang penatua manajer dari sekolah bunga teratai menunjuk Chu Feng dan mengutuk dengan marah. Asteris bang namun, segera setelah dia berbicara, orang itu berubah menjadi kabut darah. Adegan itu terjadi terlalu cepat. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyerang, tetapi orang-orang dari sekolah bunga teratai benar-benar ketakutan. Tuanku, ampuni kami. Kami akan segera pergi, kami akan pergi. Akhirnya, tidak ada yang berani ragu. Dengan pimpinan Pak Tua Bunga Teratai, orang-orang dari sekolah bunga teratai mulai menuruni tangga untuk mendaki gunung. Apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak pergi? Setelah si tua bunga teratai berguling semakin jauh, Chu Feng kembali mengarahkan jarinya ke ratusan ribu orang yang masih berlutut di dalam sekolah Void. Kepala sekolah, kasihanilah, kepala sekolah, kasihanilah. Kepala sekolah, kami tahu kesalahan kami. Beri kami kesempatan. Tuan kepala sekolah, Anda telah melihat saya tumbuh dewasa. Anda seperti ayah saya. Anak-anak pasti akan melakukan kesalahan, jadi saya mohon, tolong beri saya kesempatan untuk memulai hidup baru. Orang-orang itu saling memandang, tetapi akhirnya, tidak ada seorang pun yang bergerak sedikit pun. Sebaliknya, mereka mulai menghadap kepala sekolah Void dan memohon ampun. Itu karena kata-kata yang diucapkan Chu Feng sebelumnya sangat jelas. Meskipun dia tidak memberi jalan kematian kepada sekolah bunga teratai, dia tidak memberi jalan kehidupan kepada mereka. Di masa depan, jika berita tentang sekolah bunga teratai yang menyinggung sekolah naga biru diketahui, kemungkinan besar bahkan tanpa sekolah naga biru melakukan apapun, banyak kekuatan yang ingin membangun hubungan dengan sekolah naga biru akan secara sukarela pergi memusnahkan sekolah bunga teratai. Jika hari ini mereka benar-benar mengikuti Pak Tua Bunga Teratai kembali ke sekolah bunga teratai, apa yang menanti mereka sudah pasti jalan menuju kematian. Ini. Menghadapi tangisan sedih dari beberapa ratus ribu tetua dan murid, wajah kepala sekolah Void menunjukkan kesulitannya. Hatinya melunak, benar-benar melunak. Bagaimanapun, mereka adalah tetua dan murid yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Jadi dia berbalik, mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng, dan ingin memohon kepada orang-orang itu. Asteris ledakan dentuman. Namun sebelum dia sempat berbicara, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu beberapa tinjunya dilontarkan. Di tengah lautan manusia, ledakan-ledakan terdengar. Setiap kali ledakan itu terdengar, akan muncul riak-riak energi yang dahsyat. Mereka yang terkena riak-riak itu akan langsung berubah menjadi kabut darah. Bahkan mereka yang tidak terkena riak-riak itu akan terpengaruh oleh sisa-sisanya. Jika mereka tidak mati, mereka akan terluka. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu orang telah jatuh, mati mengenaskan di tangan Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang dari sekolah Void terkejut dan ketakutan karena mereka akhirnya melihat kekuatan Chu Feng. Kekuatan yang dikabarkan dapat membunuh mereka yang berada di alam surga. Tuanku, kasihanilah. Tuanku, kasihanilah. Kami akan segera pergi, kami akan pergi. Saat gemuruh itu berakhir, tidak ada satu orang pun yang masih hidup berani mengemis. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka berlari keluar, dan saat mereka menaiki tangga yang menuruni gunung, mereka bergegas turun. Mereka menuju ke bawah dengan berguling. Maka, di pegunungan Void, muncullah pemandangan aneh. Ratusan ribu orang berguling turun dari gunung dengan kesengsaraan yang tak terlukiskan. Dan hanya setelah murid terakhir meninggalkan alun-alun sekolah dan berguling menuju jalan pendakian gunung, Chu Feng menepuk bahu kepala sekolah Void dan berkata, "Senior, mereka bisa mengkhianatimu hari ini, jadi mereka masih bisa mengkhianatimu di masa depan. Jika kamu bersimpati bahkan dengan orang-orang seperti ini, maka di dunia ini di mana yang kuat makan dan yang lemah adalah daging, bagaimana kamu bisa berdiri tegak?" Mendengar perkataan Chu Feng, kepala sekolah Void itu gemetar. Dalam tatapannya menatap Chu Feng, tidak hanya ada rasa hormat yang murni, ada juga kekaguman yang datang dari hatinya. Sebenarnya, dia mengerti logika yang dibicarakan Chu Feng, tetapi hati manusia tumbuh bersama tubuh manusia. Jumlah orang yang dapat dengan jelas memisahkan yang baik dan yang jahat, dan membunuh dengan tegas, hanya sedikit. Setidaknya saat ini dia tidak dapat melakukannya. Namun, Chu Feng, pemuda yang baru berusia 17 tahun, mampu melakukan itu. Bagaimana mungkin dia tidak menghormatinya? Huruf yang digunakan untuk Scrum secara kiasan berarti, ya, Scrum, tetapi secara harfiah berarti, roll.